Kita lanjutkan halaman ke-27, poin yang ke-10 di antara kesalahan wanita, istri dalam masalah pernikahan, menuntut suami untuk membelikan sesuatu yang tidak mampu dia belikan, berupa barang-barang yang termasuk kebutuhan sekunder, pakaian-pakaian dan hadiah-hadiah yang tidak urgen, yang membutuhkan pengeluaran biaya yang banyak. Ini ibu-ibu saya ingatkan ya, sebagian wanita memang hobi ngumpulin barang ya. Terkadang sampai yang tidak perlu juga dibeli. Makanya terkadang tas aja sampai 5 ya. Sendal sampai 4 ya. HP 2, 3 ya. ATM sampai 2, 3 ya. Padahal semakin dia membeli banyak barang-barang yang tidak urgen, semakin panjang hisabnya pada hari kiamat kelak ya. Jadi kalau ibu-ibu ingin beli sesuatu, dipikirkan, saya akan beli tas ini, harganya sekian juta. Siap enggak saya dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Kalau siap, beli. Saya bisa memberi jawaban kepada Allah kalau Allah bertanya kenapa beli tas ini. Kalau siap punya jawaban, beli, enggak ada masalah ya. Enggak ada masalah ya. Tapi kalau tidak mampu untuk menjawab pertanyaan Allah, tidak ada jawaban yang dipersiapkan, maka hendaknya dipikirkan kembali. Allah berfirman, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Sungguhnya kalian benar-benar akan ditanya oleh Allah tentang kenikmatan yang kalian dapatkan. Ya. Ya. Masih banyak yang bisa kita lakukan untuk masa depan kita, untuk akhirat kita. Kita bisa bersedekah, kita bisa berinfak, kita bisa menyambung silaturahmi, kita bisa kasih harta kita kepada orang tua, kepada kakak, kepada adik. Apalagi kita harus beli tas sampai 5 sampai 6. Ya, kalau perlu enggak ada masalah, ya. Punya mobil sampai banyak, punya mobil 3, kalau perlu enggak ada masalah, saya enggak ngelarang. Ada orang yang punya butuh mobil 4, ada. Ada orang yang tidak butuh mobil kecuali 1. Selama dia bisa menjawab pertanyaan Allah Subhanahu wa taala, maka silakan dia membeli barang-barang tersebut. Namun yang jadi stressing kita di sini, perhatian kita di sini, bahwasanya tidak boleh memaksa seorang suami di luar kemampuannya. Betapa banyak suami terlilit dengan hutang, terjebak dengan hutang karena istrinya. Ya, kalau istri qanaah, biasanya suaminya juga qanaah. Makanya kunci, ya betapa banyak keluarga sukses, rahasianya adalah istrinya. Betapa banyak rumah tangga hancur, kehidupan yang glamor, rahasia kehancuran tersebut adalah istrinya. Oleh karena ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu kalau qanaah, suami insyaallah qanaah. Kalau ibu-ibu dermawan, suami insyaallah terpaksa juga dermawan. Nah, kalau ada suami pelit, biasanya istrinya juga pelit. Kalau ada suami ternyata glamor kehidupannya, bisa jadi istrinya yang mempengaruhi kehidupannya. Ya. Karena jangan maksa suami di luar kemampuannya. Kalau suami saja punya uang, punya harta berlebihan, tidak boleh kita beli barang-barang yang tidak perlu. Apalagi kalau suami enggak punya duit. Akhirnya, Mas, beli mobil baru, Mas. Aduh, sayang kita enggak punya uang. Utang, Mas, insyaallah tawakal kita, insyaallah bisa lunas. Oh iya, insyaallah. Ya. Akhirnya suaminya utang. Utang. Beli mobil. Ya. Enggak perlu-perlu banget padahal. Ya. Hanya karena mobil tetangga lebih bagus. Hanya karena mobil adik lebih bagus. Hanya mobil ipar lebih bagus. Akhirnya mau saingi adik, mau saingi ipar, mau saingi kerabat, mau saingi sepupu. Yang repot suami. Ya. Padahal suami kekurangan.